Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Kakak Beradik Beradik Podcast. Podcast. Ibu, terima kasih waktunya sudah datang ke sini. Seneng banget, sebuah kebanggaan buat aku karena Ibu adalah salah satu tokoh yang dari kecil aku udah tonton. Aku liatin semua masakannya, mudah bukan? Sampai sekarang akhirnya berkesempatan untuk ngobrol langsung. Ini bukan di acara Aroma, tapi ini adalah di Kakak Beradik Podcast yang hari ini aku banyak banget, boleh ya Bu? Boleh. Kalau mau nanya-nanya. Boleh. Karena kan dulu itu aku mimpinya gini, wah aku kalau ketemu sama ibu nih, selain minta tips masak, aku pengen tahu juga cerita-cerita gimana sih kok ibu tuh bisa kayak masak masakan yang enak tapi terlihatnya nggak sulit gitu. Emang Bu. benar. Karena kalau baca resep itu kan ya Bu, kadang-kadang kayak satu tablespoon, 1,5 sendok teh, tapi kalau aku ngeliat ibu, ini kayaknya seorang ibu sejati nih. Dia udah tahu takarannya semana, gitu ya Bu. Ya karena sebuah kebiasaan ya. Karena seperti itu. Ini kalau itu tahun 90 berapa Bu? TV itu Indosiar awal 96 kalau nggak salah. 96 Iya. Sampai 2008. 12 tahun ya berarti. Ya kurang lebih lah. Tapi terus mereka kan berubah nama. Tapi tetap saya di situ juga. Dari 96 ke tahun 2008. Ini kemarin ada yang sempat viral. Ibu katanya gantung panci, ini apa Bu? Maksudnya kenapa? Saya juga kaget, saya jadi surprise juga. Saya ingat jadi ketawa. Emang benar setiap kita selesai menggunakan panci atau peralatan masak kan kita cuci. Areanya itu kan deket semua. Iya. Pada situ. Nah saya gantung aja yang deket. Di mesinnya lain. Saya jadi kaget. Iya. Padahal cuman ya memang sebenarnya karena habis masak gantung. Iya benar. Bukan, tidak ada maksud apa-apa. Iya. Justru saya kan waktu itu masih pakai apron untuk sebuah produk apa yang sekarang kita nggak usah repot-repot tinggal telepon itu. Itu delivery online itu ada makananku Bu yang Ibu foto. Oh iya. Ada geprek bensunya depannya. Oh. Iya ada nih. Ada. Udah ditata di depannya, yang mana yang gampang ordernya kan? Itu ini tuh. Oh. Ya, Ini geprek bensu. Oh, keren. Nah, Itu. ini semua bisa order lewat si mas-mas ini. Iya, aplikasi ya kan? online kan ya? Iya. Iya. Pinter kamu ya. Aku ngelihat ini langsung panik, bilang sama tim, ini ibu udah gak mau masak lagi apa gimana? Aku belum sempat masak bareng, jadi mesti harus gimana caranya bisa ketemu, aku bilang gitu. Karena ini memudahkan di saat pandemi ini. Jadi kalau nggak usah repot-repot, tinggal angkat telepon semuanya, kan ada yang kamu jual itu, apa yang mau kita makan. Betul. Ya. Nah itu kan memudahkan, iya kan? Tapi Bu, memang sampai sekarang ini Ibu masih aktif di bidang kuliner atau enggak sih? Masih terus, itu pekerjaan, jadi nggak akan pernah berhenti. Iya. Seperti itu. Jadi gantung panci itu bukan berarti sudah mau pensiun gitu. Oh, enggak terlalu berklise-klise seperti itu. Umpamanya yang beneran habis masak ya cuci gantung. Iya. Iya kan? Itu kebetulan aja panci ya Bu. Iya. Kalau misalkan sendok, Kalau sendok langsung dilap dulu, ditaruh di dalam tempat iya, sendok. Wadahnya. Iya. Bu, ini berarti sekarang kalau aku nggak salah ya, Ibu 50 tahun berkarir di dunia kuliner nih. Iya. Sempat ada bosan nggak sih Bu? Maksudnya masak terus? Enggak, jadi enggak pernah ada perasaan seperti itu ya. Karena apa? Itu sudah menyatu. Jadi apa yang saya kerjakan itu adalah pengolahan. Mau nggak mau ya tetap aja. Mau nggak mau kan kita mulai pagi awal sederhana, mau bikin omelet kayak mau bikin ceplok kayak itu kan sebuah pekerjaan. Terus mau bikin tumis kayak sekarang gampang-gampang tumis kangkung saat gini ya. Tumis kan gampang, ngiris bawang merah, bawang putih, cabai diiris, kasih jeruk, daun jeruk, udah panasin sebentar, tumis, kasih bendanya dimasukkan, kasih kecap, jadi deh. Seperti itu. Apalagi sekarang mudah sekali, ada kaldu bubuk. Iya. Kamu masuk supermarket, waduh, yang menantang banyak sekali. Mulai masuk sudah ada ini, Iya. ada itu. Kaldunya juga ada kaldu sapi, ayam, ikan, sekarang semua kesedia ya Bu. Kesedia. Kaldu jamur juga lagi musim sekarang. Betul. Iya kan.
Ini berarti kalau kalau aku nggak salah juga, ini sudah menjadi sebuah hobi buat ibu, Iya, kebiasaan ada kebiasaan. untuk masak setiap harinya atau Iya. berada di bidang kuliner. Awalnya bisa terjun ke bidang kuliner ini, gimana ceritanya, Bu? Oh, itu cerita zaman dulu ya. Jadi awalnya itu waktu saya kecil itu saya tinggal di Surabaya. Nah, di situ kita satu rumah, ada nenek saya, kakek saya, ada mbah yang masak. Nah, saya itu paling seneng apa? Berada di dekat dapur. Karena di dapur itu saya melihat bahwa dari bahan-bahan yang mentah dimasak, dicuci, ini jadi makanan. Nah, itu perubahan itu yang buat saya membuat saya tertarik mau membuat sup, apalagi di rumah kan makannya kita itu tiap hari dikasih makan sup karena masih anak-anak kan, makan siang itu. Jadi apa? Ngerebus ayam. Ngerebus ayam itu bukan sekedar air dikasih ayam terus direbus, enggak. Iya. Ada caranya. Jadi airnya dididihkan, baru masukkan daun seledri, daun bawang, baru masukkan ayamnya. Kemudian baru saya berpikir kemudian, oh benar juga pada waktu saya sekolah kan di perhotelan. Nah, ini kalau dimasukkan air mentah bareng dengan bendanya, maka fungsi air itu adalah sebagai pencuci. Nanti air akan mempunyai bau yang bau khas dari bendanya itu. Jadi kalau dia panas, maka begitu dimasukkan kan pori-porinya tertutup sehingga mengikuti aja terus prosesnya. Airnya kan enak, bening. Ya nggak sih? Iya. Jadinya itu juga kalau masak sup banyak orang yang akhirnya kelihatan kotor ya Bu ya, karena tekniknya ada yang kurang tepat lah. Kurang tepat ya, lebih semua enak. dimasukkan baru mulai api panas, temperatur ruangan dulu kan, temperatur ruangan dia naik sampai 60. Sementara dia naik kan dia mencuci. Iya kan? Iya. Nah, itu menyatu. Iya. Nah, kalau sekarang dia sudah mendidih dimasukkan kan kaget, syok. Jadi tidak sempat keluar semua yang macam-macam, mengikuti proses. Oh, ini salah satu tips juga langsung dikasih tahu. Iya. Jadi merebus sebuah benda, kita katakan ayam, sapi Iya. atau apapun itu disarankan Tunggu untuk mendidih aja dulu. tunggu mendidih dulu Baru gitu. masukin, Baru dimasukin karena ada proses cucinya gitu Iya. ya, Bu ya. Nah, aku pengen tanya juga waktu ibu kecil, masakan yang ibu pertama kali bikin Oh, itu apa tahu nggak? apa? Saya membuat adonan roti. Hah? Wah, adonan roti langsung. Iya, bukan bikin roti gitu, enggak, bikin olibol. Olive Olibol Iya, itu iya, tahu iya. olibol Tahu. kue Belanda itu ya yang kayak Iya. donat tapi Iya. bulat, nanti Iya, kasih iya. gula. Iya. Jadi tepung, kasih ragi roti, kasih gula, kasih susu, udah diublek, dia kalis, diemin, nanti dipotong-potong, terus dalamnya dikasih selai, Iya. goreng, mateng kasihin tepung gula. Iya. Gitu. Ini Iya. umur berapa, Bu? Kalau nggak salah saya bangsa 7 tahunan lah. 7 tahun udah masak roti. Karena melihat Iya itu sih. semua karena melihat di depan mata kan ikut pengen ngikutin, iya kan. Makanya kalau sekarang ada anak-anak seneng ikut ke dapur, biarin aja. Siapa tahu nanti bakatnya ada di situ dan dia tahu. Dia lagi mengamati gitu kali ya, Iya, Bu ya. mengamati. Nah, masih di olibol tadi itu, begitu ibu bikin, ibu kasih coba ke mama, papa atau ke Oh iya, saudara-saudara? semua ikut nyoba. Hah? Akhirnya apa? Apa? Saya jualan. Oh ya? Jadi pembantu saya Simbok Hah? tak suruh keliling jalanan rumahku. Laku dapat duit. Wow. Betul, dapat duit. Hah? Nah, duitnya buat apa? Hah? Buat saya nonton bioskop. Iya, karena nggak dikasih duit untuk nonton bioskop, ya itu disimpan buat nonton bioskop. Iya. Minggu iya. kan ada bioskop yang mulainya jam 11 itu. Jam, iya. Ya kalau nggak salah di Surabaya zaman dulu ya. Iya. Kan mesti beli karcis. Iya. Ini berarti waktu pertama kali dicoba responnya baik nih, Bu ya? Iya, Itu senang. perasaannya langsung seneng banget gitu, Oh, Bu? senang banget, saya senang banget karena benar-benar produk saya itu bisa dicicipin. Itu yang aku sedikit tambahin juga, aku nggak pinter masak, Bu, tapi emang demen coba aja. Iya, bagus. Iya, demen mencoba itu. Kadang-kadang dimulai di dapur ini gitu, di sini aku coba, kalau sampai dapat rasa yang pas aku kasih coba ke orang, baru tak jual akhirnya. Oh, pintar. Sama kayak Iya. gitu. Jadi menu-menu yang biasanya ada di sini, di produk-produknya OPP itu aku coba di rumah ini dulu. Nah,
bayaran yang paling aku tunggu tuh adalah ketika dibilang sama teman-teman, wah enak banget nih makanannya, terus makannya habis gitu. Aduh, Iya. aku tuh rasanya seneng banget, langsung kayak pengen, Betul. gua masak apa lagi ya, aku masak apa lagi ya gitu, Iya, langsung pengen betul. kayak begitu. Jadi, Jadi seperti itu memang harus keluar dari hati. Dari hati memilih bahan. Kemudian kita mencoba. Kalau enak itu alhamdulillah simpen aja itu sebagai resepmu. iya, Gitu. kalau nggak enak sih ya sering sebenarnya aku. Kalau nggak enak tuh biasa, kita harus memperbaiki. Nggak enak itu bukan sebuah akhir apa enggak, adalah memacu kita untuk meneliti lebih jauh gitu. Aku pernah baca Bu di salah satu buku masakan, buku Iya. resep, aku lupa siapa gitu, bahasa Inggris gitu ya, aku lupa. Ada di awal buku resepnya itu dikatakan seperti ini, jangan takut untuk memasak karena kalau kamu bilang saya tidak bisa memasak karena nggak biasa, harus terus dicoba. Orang kan nggak selalu masaknya nggak enak, Iya betul, lama-lama pasti enak, betul, gitu ya Bu? betul. Betul pasti. Kamu bikin nasi goreng aja. Awalnya kan kamu nggak ngerti bikin kok gini ya. Iya. Nanti lain kali kamu gue tambah ini. Setiap step dicicipin. Iya. Akhirnya menemukan ini yang tepat gitu. Aku pertama kali masak umur 5 apa 6 tahun gitu. Iya, Masak kan? nasi disuruh mama. Belajar masak nasi gitu. Masak nasi diukur. Iya segini. Iya. Gitu. Pakai rice cooker. Iya kan, pakai rice ditutup. cooker. Iya betul. Udah gitu diomelin lagi sama mama. Enak lu sekarang lu udah ada Magicom. Zaman dulu mah gua habis masak suruh pindahin. Iya, Iya Bu ya. betul. Dari apa? Dari rice cooker ke warmer ya Bu kalau nggak salah. Nah, zaman dulu dari zaman wajan biasa bikin aronan, terus udah gitu taruh di ini apa namanya pengukus nasi. Zaman dulu kayak gitu. Iya sampai Tapi akhirnya sebetulnya lebih pinter orang dulu untuk masak nasi, karena dia tahu kapan sudah harus dimasukkan ke. Kalau sekarang kan beras masukin takerin airnya, lu Cetek. tinggal main-main pulang jadi nasi. itu aja kadang-kadang mereka lupa nyetek nasi Bu. Nah, Iya kan? iya. Nasi jadi nggak mateng. karena pikirannya udah mau ngeloyor aja. Iya, udah Iya. karena saking instannya, Iya. habis diukur, dimasukin, ditutup, dia pergi. Lupa kalau mesti mencet. Iya kayak gitu. Iya. Bu, Apa? dari setelah umur 7 tahun tadi itu, kemudian akhirnya sekolah masak. Nah, begini. Kemudian kan perjalanan dulu kepenginnya saya tuh jadi dokter, kepenginnya. Tapi sekarang aku pun juga dokter. Iya. Dokter di dapur, membuat resep juga. Itu Iya. kan resep itu bukan cuma untuk mengenyangkan perut aja, tapi kan ada makanan-makanan yang bisa memulihkan keadaan tubuh kan Bu? Iya, jadi begini, terus udah gitu saya menikah. Saya memilih mau sekolah apa yang bisa nanti ikut membantu penambah penghasilan keluarga. Iya. Ya saya lihat ada sekolah perhotelan. Nih gue sekolah situ aja deh. Masanya pendek, belajarnya banyak. Ternyata itu membuat banyak keberuntungan buat saya. Saya sekolah di situ, saya mendapatkan beasiswa. Beasiswa untuk studi di Taiwan. Di Taiwan produksi Chinese product, makanan-makanan dimsum, kemudian somai, itu semua dengan tepung terigu bagaimana membuatnya. Nah kemudian lanjut lagi dapat beasiswa lagi saya. Dapat beasiswa kemana? Ke Amerika. Untuk pengetahuan teknologi pembuatan roti. Itu di Manhattan, Kansas. Itu di sana saya kuliah. Berapa tahun itu Bu? Nggak lama, cuma 6 bulan. Oke. Ya. Setelah dari Amerika? Amerika ada lagi waktu itu ke Jerman sebentar untuk training. Udah gitu aja. Berarti Ibu ini mendapatkan langsung ilmu dari negaranya masing-masing ya Bu? Iya, Kayak tadi Taiwan itu untuk dimsum, siomay. Iya, siomay, Chinese product lah, Chinese product. Kalau Jerman tadi apa Bu? Di Jerman studi roti itu roti gandum, terus ada roti yang dari rye macam-macam. Kan banyak tepungnya. Oh, Tapi iya, pada iya. intinya semua sama membuat produk. Ya, kalau kita di Indonesia itu adalah penganekaragaman dari nasi. Jadi kita tidak tergantung dari nasi aja. Dan ada yang makan roti juga seperti itu. Iya. Kalau di Indo kan ada nasi uduk, nasi goreng, nasi ijo, nasi. Sekarang ini macam-macam udah. Nasi kucing sih. Ternyata porsinya itu yang kecil. Iya. Dibilangnya kucing. Kucing sekarang makannya banyak. Ih, kucing nggak makan nasi nanti bulunya rontok.
Terus kalau nasi kucing itu di Pulau Jawa, di Pulau Bali nasi jinggo. Iya. Iya kan? Sebenarnya ya sama aja di Indo semua punya sebutan masing-masing kali ya, Bu, Iya, seperti kalau itu. mau bikin nasi misalnya kita bikin nasi bungkus pedas, isinya sekepal nasi sama bandeng yang digoreng, kasih bumbu pedas, udah nasi pedas lu makan nyonyor kepedesan. Bu, aku pengen tanya. Tadi Ibu bilang pengennya jadi dokter. Ya. Tapi kan aku baca infonya memang Ibu sempat ngambil jurusan kedokteran kan? Iya. Nah, Gimana ceritanya? ngambil jurusan kedokteran, tapi abis itu saya mungkin kurang berbakat, saya menikah Oh, Gitu. seperti itu. Itu Ya. di Indonesia, Bu. di Indonesia. Oh, jadi awalnya kedokteran dulu kemudian akhirnya fokus ke perhotelan dan kuliner gitu ya, Iya, Bu kan ya. produksi juga membuat resep. Jangan dikira kita dokter juga di dapur. Iya. Ya kan? Iya. Sekarang mau bikin resep apa? I tell you how, 1 liter air, Oh. setengah ekor ayam. Nah itu kan itu. Terus iya yang aku bilang tadi, sebenarnya bukan cuma bikin happy tummy aja, tapi kan ada makanan yang seperti kalau di rumah aku ya, Bu. Kalau badan lagi kurang enak sedikit, mama biasanya bikin ayam jahe. Iya. Supaya kan hangat, Hangat gitu. di badan. Deh, jangan minum obat deh, kata dia gitu. Gila-gila minum obat, kata dia gitu. Jangan minum antibiotik ya. Makan nih ayam jahe. Makan ayam jahe. Panas terus badannya. Panas, Bu, gorah langsung keluar keringat. Tidur deh, minum teh Enak. hangat habis itu enak. Enak. Itu juga dokter. Iya, Dokter dapur tapi. Nah, iya, Banyak minum air manfaatnya. jahe. Iya, mantap kan? Bener, mantap banget. Makanya saya selalu nonton acara masak. Ini kalau sekarang dihitung kurang lebih ada 150 buku resep. Iya, 150 jilid judul. Judul. Iya, judul. 150 judul ini kalau misalkan diurutkan gitu ya, Bu, ada dari daerah mana aja? Apakah hanya Indonesia, kemudian ada mungkin Western? Macam-macam Mas. Jadi kebanyakan yang saya tulis tuh kebanyakan yang disukain orang Indonesia. Di buku-buku awal itu banyak juga resep-resep yang diambil dari sajian-sajian Belanda. Kenapa? Kan kita dulu kan di bawah pengaruh Belanda kan makanan ada beefsteak, ada salad, ada cream soup, nah kayak gitu-gitu. Itu kan bukan dari kita. Ya. Kemudian dengan datangnya pedagang Chinese ke Indonesia kan kita belajar bikin mie, Ya. kita bikin ifumi, kita bikin apa namanya mie pangsit mie dan segala macam, kan kita belajar dari mereka seperti itu. Memang saya tidak menggunakan teman kita yang kakinya pendek, enggak. Kenapa, Bu? Tidak pernah menggunakan sama sekali? Enggak, karena kebetulan saya Tidak mengkonsumsi itu ya? tidak mengkonsumsi itu. Tapi kita menghormati yang merayakannya Pasti. dan yang makannya. Kita lihat begitu cantik diaturnya. Ya kan kadang-kadang lihat kalau kita ada pesta itu ada yang menyajikannya belum utuh, Ya. terus cakep. Itu kan ngelihatnya kita enak, bagus. Cantik mungkin dirasa enak, tapi memang kalau kita tidak mengkonsumsi aja Iya, betul. gitu. Dan aku penasaran juga nih, Bu. Dari 150 resep ini kemudian ceritanya ini Ibu membuat resep dulu kemudian ditayangkan di TV atau dari TV dimasukkan ke dalam resep atau keduanya ini resep yang berbeda di TV dan di buku resep. Semua sejalan ya. Ada memang dari buku saya ambil. Ada juga yang atas permintaan sponsor. Biasanya kan ada sponsor Ya. seperti itu. Tapi yang penting bahwa kita itu menguasai dasar-dasar dari pembuatannya. Itu yang penting. Jadi misalnya sekarang, oh saya punya ini apa namanya? Kamu kasih saya ini minuman ini dalam tidak dingin. Ibu bisa mengerjakan apa? Oke, kita bikin puding aja. Puding warnanya purple, the lovely purple pudding. Saya akan bikin begitu. Nah ini apa namanya puding warna ungu. Siapa yang terpikir membuat warna ungu? Kemudian kasihin nanti hiasannya bunga telang apa yang warna-warna ungu dikit. Pasti akan menarik. Dipadu dengan stroberi atau Ya. apa. Saat mengerjakan ini semua ada asisten masak nggak sih, Bu? Asisten khusus nggak ada, tapi biasanya anak saya ikut bantu gitu. Bukan untuk tujuan apa-apa ya, untuk mempercepat pekerjaan Ya, saja. pasti. Seperti itu.
Iya, iya. Nah, kalau misalkan kita lihat Ibu sudah punya 150 resep, Judul. 150 judul resep gitu ya. Ada kuliner-kuliner yang akhirnya terbentukkah yang Ibu ciptakan sekarang, rumah makan, kemudian minuman, kemudian snack apa atau aku kurang paham? Saya juga begini ya, siapapun yang menggunakan resep saya, mungkin dia tidak menyebutkan nama saya karena akan menjadi identitas dari usaha mereka. Saya nggak tahu, siapa tahu juga itu resep saya kan. Yang jelas buat saya yang dengan adanya buku yang laku itu pasti banyak yang memiliki. Iya. Nah, yang utama harapan saya itu adalah semua perempuan Indonesia ini mempunyai buku, siapapun dia, apakah dia hanya pembantu, ada itu untuk masukan dia mengerjakan sesuatu dengan bagus seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ini langsung menarik juga tadi Ibu bilang setiap perempuan sekarang malahan Bu, kalau misalkan mohon maaf kalau salah dikoreksi, lebih banyak kayaknya akhirnya chef laki-laki. Nggak apa-apa. Begini, mengapa banyak chef laki-laki? Pekerjaan itu sangat menarik. Ya. Laki-laki itu lebih banyak bisa menguasai karena badannya kuat. Kita perempuan suruh ngangkat 20 liter. Ntar dulu ya. Nunggu si abang lewat. Iya. Kalau Iya, kamu iya, iya. 20 liter lo bawa aja langsung. Iya, iya, Ya duluan kamu kan bapak masuk. Iya. Iya kan. Benda-benda yang berat-berat otomatis laki-laki. Makanya chef-chef yang di hotel kebanyakan laki ya, lakinya yang kuat. Perempuan barang gade mangsi, pastry yang lembut-lembut, bikinan cantik-cantik seperti itu. Yang mesti terlihat lebih secara pandangan tuh warna-warni gitu ya Bu Ya, ya. begitu. Kalau yang laki-laki tuh bawa nampan, bawa teflon aja yang biasanya yang udah gede berat gitu ya Bu. Ya ini kita dalam hal ini kan kita kerjasama. Lu bawain ya ntar gua yang finishing gitu. Sebetulnya semua kerjasama. Iya, Tidak iya. ada bagi-bagian lu yang berani, nggak ada. Akhirnya terbentuk sebagai kerjasama yang baik. Seperti itu. Ini Om Rudi Hoirudin juga salah satu murid Ibu kan Iya, ya? murid di kampus ya. Murid di kampus, Ibu sempat ngajar di kampus? Ngajar lama saya, 17 tahun ada di kampus Akademi Pariwisata Trisakti. Akademi Pariwisata Trisakti. Iya. Wah, ini semua profesi sudah dilakukan sama Ibu, ngajar iya, semuanya Ngajar itu iya. sebagai dasar ya, itu. Nah, buat aku ada pertanyaan juga ke Ibu. Buat seorang atau bukan hanya aku aja, buat teman-teman di rumah juga yang lagi nonton, apakah untuk bisa menciptakan satu karya masakan atau bisa membuat masakan enak itu harus melalui sekolah masak, Bu? Karena kan memang pasti akan ada nilai tambah, tapi yang pengen aku tanyakan adalah ini untuk kepercayaan diri nih buat teman-teman di luar yang Nggak mungkin perlu hanya sekolah, SMK, nggak SMA gitu. apa-apa. Yang penting adalah dari diri sendiri itu mampu menciptakan sesuatu. Nah, kenapa tidak terkenal? Karena kamu tidak apa namanya pamerkan. Kemudian kalau sekarang kan sarana pamer kan banyak, bisa di Instagram, kan bisa gitu lewat YouTube. Ini masakanku, tahu-tahu muncul chef baru. Chef siapa? Chef siapa? Chef siapa? Chef ada deh, kue chef ada deh. Dia masak macam-macam yang enak. Suatu saat dia terkenal karena apa? Orang lihat. Sekarang kan dengan adanya teknologi tinggi ini yang sekarang ini, apapun kamu bisa cari. Ya, Iya kan? ya. Nggak ada yang bisa apa membatasi, nggak ada. Bisa bebas. Jadi tidak Kemampuan dan keinginan diri kali ya, iya Bu. yang menjadi rem. Tidak dibatasi dengan sekolahnya, hanya Iya. SMA atau tidak mengambil kejuruan pariwisata, Iya, betul. tidak sampai sekolah chef juga Bisa. boleh ya, Bu. Bisa. Ya kalau gitu aku boleh nggak nih sekarang aku pengen, karena Ibu kemarin udah gantung panci walaupun Ibu tidak beristirahat dari dunia kuliner, sekarang aku pengen Ibu jangan masak, aku aja yang masakin. Oh iya pasti dong. Harapan saya kamu Pak harus jadi seorang ahli. Siapapun Amin, kamu. Iya. amin. Aku Iya. pengen hari ini Kamu masak yang enak. masak sop buntut Waduh. buat Ibu, tapi Bu, tapi kasih tahu, ntar kasih contekan, ini loh, ini harusnya gini, ini harusnya gitu ya. Kalau sudah benar masuk ngapain dia harus. Lu buat aja. Teman lo kan banyak. Nanti lain kali kamu bisa memasak untuk teman-temanmu ada pesta. Wah,
ini dia bintang tamu kita. Jadi- Kamu masak apa? Sekarang kan rib banyak tuh, Ya. rib yang enak itu dimarinate dulu terus dibakar. Semua yang lihat, wow. Jadi ini sop buntut ini juga salah satu kesukaan keluargaku kalau lagi datang ke rumah. Wah, Makanya aku pengen banget masakin ibu hari ini biar Terima dinilai, kasih. biar dikoreksi habis itu. Waduh, Ya. hebat pinter kamu ya. Asik ya udah. Aduh mana dia? Habis ini sekarang kakak Brady kita mau siap-siap dulu, kita mau siapin bahannya. Setelah ini aku akan masak spesial buat ibu sop buntut. Kita akan lihat bagaimanakah nilai yang dikasih Bu Siska masakannya Uncle. Oke, setelah ini.